Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witi Safitri dengan nomor NIM 191430077 dari jurusan Asuransi Syariah kelas C semester 4. Baiklah teman-teman, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan saya akan menyampaikan materi tentang presentasi bisnis. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat ya. Teman-teman tahu tidak, apa sih presentasi bisnis itu? Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenal kegiatan bisnis oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan. Seseorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis di hadapan audiens tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, presentasi bisnis yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Informasi atau pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan haruslah menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya yaitu menghibur audiens. Sang pembicara perlu menyebutkan humor yang mampu menghidupkan suasana, sehingga audiens akan terhibur dan tidak mudah bosan ya teman-teman. Selanjutnya yaitu menyentuh emosi. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Dan yang terakhir yaitu memotivasi audiens untuk bertindak. Tahapan-tahapan presentasi bisnis yaitu: yang pertama, membuka presentasi. Hal yang pertama kita lakukan dalam membuka presentasi yaitu biasanya dengan mengucapkan lafaz basmalah atau dengan menyapa semua audiens yang ada di forum bisnis tersebut. Tahapan yang kedua yaitu presentasi inti. Di dalam tahapan ini, pembaca mulai menyampaikan materi atau informasi kepada seluruh audiens yang ada di forum bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu penutup. Dan yang terakhir yaitu menanggapi pertanyaan. Biasanya sesi ini sering disebut dengan sesi tanya jawab. Persiapan mental sebelum presentasi. Agar presentasi bisnis mencapai sasaran dan berjalan lancar, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Silahkan disimak ya teman-teman. Pertama yaitu identifikasi audiens. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi bisnis yaitu mengidentifikasi siapa audiens. Audiens bisa jadi kalangan manajer, kepala departemen, supervisor, atau bahkan karyawan. Seorang pembicara perlu mengantisipasi apa yang diharapkan audiens serta bagaimana solusinya. Dengan memahami audiens secara tepat, akan mempermudah pembicara dalam melakukan presentasi. Persiapan yang kedua yaitu menyiapkan pokok-pokok pikiran. Pembicara harus mempersiapkan poin-poin penting apa saja yang akan disampaikan di presentasi bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu menulis teks lengkap. Penyiapan teks lengkap akan menambah percaya diri bagi para pembacanya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara penyampaiannya.
Yang keempat adalah menyiapkan rangkuman atau menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul. Dalam rangkuman harus mencakup hal-hal penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada sub-sub judul. Yang terakhir yaitu menulis ke dalam kertas. Salah satu cara dalam mempersiapkan presentasi bisnis yaitu dengan menulis hal-hal yang penting yang ingin disampaikan ke dalam kertas yang berukuran kartu pos. Tidak semua orang pandai berbicara di depan umum. Namun, tuntutan pekerjaan maupun tugas tertentu terkadang mengharuskan seseorang presentasi di depan umum. Jika tidak mempersiapkan diri, presentasi di depan umum akan menimbulkan rasa gugup dan cemas. Ini menyebabkan pikiran tidak fokus, jantung berdetak lebih cepat, dan tangan berkeringat. Mengatur nafas dan menenangkan pikiran mungkin belum bisa menghilangkan rasa gugup. Nah, inilah beberapa cara lain untuk mengatasi gugup berbicara di depan umum. Silakan disimak ya, teman-teman. Pertama, pahami siapa penonton kalian. Penting untuk memahami siapa penonton presentasi Anda. Ini dapat membantu memahami cara terbaik menyampaikan topik presentasi dan mencairkan suasana dalam penonton. Cara yang kedua yaitu kuasai materi dengan baik. Hindari presentasi yang hanya membaca tulisan saja. Menurut situs Mayo Clinic, menguasai materi presentasi dapat mengurangi membuat kesalahan. Jangan lupa untuk memperkirakan pertanyaan yang akan diajukan penonton ya, teman-teman. Cara yang ketiga yaitu berlatih terlebih dahulu. Selain mempersiapkan perlengkapan presentasi, jangan lupa untuk terus berlatih. Rekam latihan presentasi untuk lebih mudah melihat kesalahan sendiri dan datang lebih awal untuk beradaptasi dengan ruangan. Cara yang keempat yaitu kontak mata. Menurut situs Harvard Business Review, salah satu kesalahan terbesar presentasi adalah mengisi ruangan dengan melihat mata penonton satu persatu, namun berakhir tidak fokus pada siapapun. Cara terbaik adalah fokuskan kontak mata dan berkomunikasi pada satu orang di setiap sesi presentasi. Menurut Harvard Business Review, ini membuat semua orang di ruangan merasa ikut diajak berbicara dengan Anda. Cara yang kelima yaitu pikirkan kesalahan yang mungkin terjadi. Menurut situs Mayo Clinic, memikirkan kesalahan yang akan terjadi juga penting saat persiapan presentasi. Jika kesalahan itu terjadi, Anda tidak terkejut dan sudah memiliki ide untuk menghadapinya. Dan cara yang terakhir adalah biasakan melakukan presentasi. Jangan takut untuk terus mencoba berbicara di depan umum. Ini dapat melatih rasa percaya diri Anda dengan cara membiasakan diri berbicara di depan banyak orang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Silahkan disimak ya, teman-teman. Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenal kegiatan bisnis oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Presentasi bisnis kerap kali dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam kaitannya dengan masalah pemasaran, keuangan, personalitas, produksi, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, mereka perlu memerhatikan berbagai faktor yang dapat menunjang keberhasilan presentasi secara efektif. Presentasi bisnis memiliki 4 tujuan utama, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens,
dan memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu. Meskipun dalam prakteknya, suatu perusahaan dapat saja bertujuan untuk sekedar menyampaikan pesan-pesan bisnis tertentu bagi audiens. Sebelum melakukan presentasi bisnis, perlu dipersiapkan beberapa hal seperti penguasaan materi yang ingin disampaikan, penguasaan alat bantu presentasi bisnis, menganalisa audiens, dan menganalisis lingkungan tempat berlangsungnya presentasi bisnis. Baiklah teman-teman, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Semoga ilmu yang saya